It's dog medicine. From him. I saved you from them! Put the gun down! We are going home! Halo sis bro, kembali lagi di DH Studio. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Terima kasih ya yang udah setia dengerin dongeng dari Mimin. Bari ngopi dan makan surabi bikinan Ce Odah. Nikmat. Mimin doain semoga urusan kalian dilancarkan semuanya ya. Oke, kali ini Mimin mau dongeng alur film yang berjudul Run. Film ini dirilis tahun 2020 yang disutradarai oleh Sneh Chaganti dan dibintangi oleh Sarah Paulson dan Kiera Allen. Film ini menceritakan kekejaman seorang ibu dan kebohongannya pun satu persatu terbongkar oleh anaknya. Oke, tanpa lama-lama lagi, Mimin langsung aja dongeng alur filmnya. Seperti biasa, sebelum Mimin mulai, jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Oke, lanjut. Di awal film, kita diperlihatkan seorang dokter dan perawat sedang melakukan tindakan kepada bayi prematur, dan si ibu sedang berdoa buat anaknya. Si ibu yang bernama Diana tak kuasa menahan tangis karena melihat kondisi anaknya yang prematur dan mengalami berbagai penyakit lainnya. Mimin liar guys, liatnya kebanyakan penyakitnya. Scene berpindah 17 tahun kemudian diperlihatkan ada rapat orang tua perpisahan anaknya yang mau masuk perguruan tinggi. Ada yang menangis, sedih, dan terharu. Tapi berbeda sama si Diana tuh, dia mah lempeng-lempeng aja. Ekspresi pisan. Scene berpindah ke anak gadis yang baru bangun. Dia bernama Chloe. Chloe mempunyai beberapa penyakit seperti lumpuh, diabetes, asma, dan lain-lain. Chloe yang kesehariannya duduk di kursi roda, minum obat, muntah tiap pagi, dan gak pernah bergaul sama teman-temannya. Ya, diisolasi gitu sama ibunya. Scene berpindah saat Chloe sedang menunggu kedatangan surat pengumuman dari universitas favoritnya. Tapi sayang, si Diana bilang itu bukan dari kampusnya. Chloe pun bersedih. Saking penasarannya, si Chloe browsing tuh. Siapa tahu pengumumannya udah ada. Tapi nggak ada hasilnya juga. Di sisi lain, si Diana terus memperhatikan gerak-geriknya si Chloe. Kayaknya si Diana nggak suka kalau si Chloe masuk universitas itu. Keesokan harinya, saat Chloe sedang belajar, Diana pun datang tuh, habis belanja. Dan Diana menerima telepon dari Kasabian. Dan si Chloe langsung mengambil coklat kesukaannya. Tapi tiba-tiba Chloe melihat botol obat yang bertuliskan Diana. Pada malam harinya, saat si Chloe waktunya minum obat, kok obatnya sama kayak tadi punya nama si emak? Dalam hati si Chloe. Dia pun langsung menanyakan ke Diana obat tersebut. Kenapa bertuliskan Diana bukan Chloe? Dan si Diana menjelaskan kalau namanya tercantum di kwitansi. Tapi si Chloe kurang yakin tuh. Dia minum juga tuh obat, terus tidur. Keesokan paginya saat Chloe meminum obat, dia terus memandangi obatnya. Entah apa lagi yang ada di pikiran si Chloe. Dia pun bergegas ke rak obat dan mengambil dengan capitan robot buatan dia. Si Chloe yang masih penasaran sama tuh obat, coba buka capnya gitu. Dan ternyata botol itu bekas. Dan namanya tertera atas nama si Diana. Malam harinya saat si Chloe waktunya minum obat, dia nggak minum tuh obat. Api-api weh di depan si Diana mah minum. Si Chloe langsung browsing tuh nama obatnya. Baru juga dia mengetik Trigoxin, pasti search, internetnya kalah parem. Dan ternyata ada penampakan. Si Diana itu. Si Diana terus memperhatikan gerak-geriknya si Chloe. Lanjut cerita, Chloe menelpon Pasko Farmasi dan meminta untuk diperiksakan obatnya. Tapi si apotek itu tahu kalau yang menelpon dari kediamannya si Diana. Si Chloe pun langsung tutup lagi tuh teleponnya. Chloe pun masih bingung dan penasaran dengan obat itu. Obat naon atunya ieu teh? Saat makan malam, si Chloe mengajak ibunya nonton bioskop.
Mungkin dengan cara itu kesempatan buat si Chloe bisa tahu tuh obat apa. Saat mereka mau pergi, si Chloe tidak lupa tuh bawa obat-obatannya. Wow, ternyata dia udah nggak minum obat udah beberapa hari tuh. Saat tiba di bioskop, Chloe melihat Pasco Farmasi dan mereka pun langsung masuk ke dalam bioskop. Saat filmnya dimulai, setelah beberapa menit, Chloe meminta izin ke si Diane buat ke toilet. Nah, Chloe pun langsung beraksi tuh. Dia bergegas dan secepat mungkin nyampe ke Pasco Farmasi. Pas nyampe antriannya panjang tuh. Tapi dengan orang-orang yang baik di sana melihat kondisi Chloe, dia pun nyalai antrian. Dan dia langsung menanyakan tentang obat itu ke ibu kasir. Ibu kasir awalnya nggak ngasih tahu tentang obat itu, karena resepnya atas nama Diane, bukan Chloe. Tapi dengan akalnya si Chloe, akhirnya dia tahu kebenarannya. It's dog medicine. Ternyata obat itu obat hewan yang suka diberikan ke anjing. Chloe pun langsung terkejut dan menanyakan ke ibu kasir, kalau obat itu diberikan pada manusia gimana bu? Dan si ibu kasir menjawab, kalau kaki kita akan mati rasa. Chloe langsung jadi tuh bengeknya. Dan si Diane pun datang saat Chloe sudah mengetahui semuanya. Give us some space. That's all. Terlambat si Diane. Si Chloe langsung disuntikan obat bius tuh sama si Diane. Karena frustasi atau jangar kudu kumaha, Diane browsing tuh obat racun saraf olahan rumah. Aduh. Keesokan paginya, Chloe terbangun dan dia dikurung tuh sama si Diane. Chloe pun memanggil-manggil ibunya, tapi si Diane kayaknya nggak ada di rumah karena mobilnya pun nggak ada. Saat si Chloe coba buat buka pintunya nggak bisa dibuka. Ternyata diganjel sama si Diane tuh dari luar. Akhirnya si Chloe punya ide tuh. Dia cek gula, terus makan yang banyak biar ada tenaga, dan bawa solder, lalu bawa selimut, satu lagi nyimpan air di mulutnya. Dia pun keluar lewat jendela baring ngarayap sekuat tenaga. Solder panas pun ditempelin tuh ke kaca jendela ibunya, dan disembur tuh airnya ke kacanya. Pepes deh guys. Akhirnya si Chloe masuk tuh ke kamar ibunya. Tapi tiba-tiba bengeknya kumat dan dia langsung ngerayap ke kamarnya cari inhaler. Dan akhirnya si Chloe bisa bernapas dengan lancar. Mimin jadi ikutan engap nih guys. Saat si Chloe mau turun ke bawah, mesin turun tangannya dirusakin tuh sama si Diane. Chloe pun coba buat terjunin tuh kursi roda ke bawah. Dan dia pun ikutan juga terjun ke bawah. Akhirnya si Chloe terdampar dengan luka-luka di tubuhnya. Nyeri di awak merennya. Tiba-tiba jari kakinya si Chloe bisa digerakin tuh. Dia pun langsung semangat 45 naik ke kursi roda. Dan langsung cus deh keluar rumah. Di tengah jalan, Chloe bertemu dengan si Tom, bapak yang suka nganterin surat ke rumahnya. Chloe bercerita dan meminta tolong sama si Tom. Tapi tiba-tiba mobil si Diane datang tuh. Si Diana menjelaskan ke si Tom dan mau membawa pulang si Chloe. Tapi si Tom gak izinin. Tom langsung membawa Chloe ke mobil. Tapi tiba-tiba si Tom disuntik bius tuh sama si Diana. Dan tak lama si Chloe pun dibius. Aduh, kena lagi deh tuh si Chloe. Saat Chloe tersadar, dia berada di ruang bawah tanah. Dan Chloe melihat surat dari kampusnya. Ternyata dia lolos masuk ke kampus itu. Tapi itu surat malah diumpetin sama si Diane. Chloe pun marah dan ngamuk tuh. Sedangkan si Diane tak bisa diganggu. Lagi riweuh ngurusin si Tom. Di situ pun Chloe menemukan foto-fotonya saat dia masih kecil. Dan ternyata Chloe sehat geningan. Dan si Chloe juga menemukan surat kematian yang bernama Chloe, jenis kelamin perempuan. Dan usia kematian 2 jam 11 menit. Hah? Jadi ternyata... Tunggu. Si Chloe lihat surat kabar kalau ada bayi baru lahir dicuri di rumah sakit. Dan penculiknya masih misterius dan masih dalam pencarian. Ya elah, berarti si Chloe bukan anaknya si Diana. Cing sabarnya Chloe. Tak lama si Diana pun datang tuh. Dan Chloe langsung menanyakan kalau dia bukan anaknya. Si Diana malah bilang, I'm your mom.
Diana pun terus ngolok-ngolok ke si Chloe dan menjelaskan kalau ini demi kebaikan si Chloe. Dia ngebuang obat-obatannya si Chloe dan dia bilang kita mulai lagi dari awal. Tapi si Chloe nggak mau tuh. Si Diana pun ngamuk. Dia ngeluarin peralatan medis gitu dan memulai bikin ramuannya. Saat dia mau nyuntikin si Chloe lari ke gudang dan ngunci dari dalam. Salah. Maksud Mimin merayap. Si Chloe langsung ngambil cairan pembasmi hama. Dan saat Diana buka pintunya, Chloe langsung minum tuh cairannya. Si Diana pun menangis ketakutan dan berteriak. Chloe dibawa ke rumah sakit. Dan saat tersadar, seluruh tubuh Chloe nggak bisa digerakin. Dia melihat si Diana di jendela kamarnya. Chloe yang berusaha meminta tolong sama suster, coba nulis tuh pakai kertas. Tapi tiba-tiba alarm gawat darurat berbunyi. Si suster langsung tuh keluar dari kamarnya si Chloe. Diana pun datang mencabut peralatan yang ada di tubuh Chloe dan mencoba membawa Chloe kabur dari rumah sakit. Chloe yang mencoba meminta tolong sama orang di sekitar, tapi apa daya, buat ngomong pun dia nggak bisa. Saat suster kembali ke kamar Chloe, si suster langsung melihat tulisan di kertas, "Mom." Dan petugas pun langsung mengejar si Diana. Dan tiba-tiba saat Diana akan putar arah tuh kursi rodanya nggak bisa gerak. Ternyata ditahan sama kakinya si Chloe. Dan tak lama Diana pun tertembak oleh petugas dan jatuh ke lantai bawah. Di akhir film, setelah 7 tahun kemudian, kita melihat Chloe masih duduk di atas kursi roda dan dia udah bisa jalan dikit-dikit pakai tongkat. Mungkin butuh waktu yang lama untuk Chloe bisa berjalan lagi dengan lancar. Dan Chloe masuk ke penjara rumah sakit dan dia bertemu orang bercerita tentang banyak hal. Dia ternyata mengunjungi si Diana. Diana harus mendekam di penjara di sisa hidupnya. Chloe sepertinya masih sayang tuh sama ibunya. Bagaimanapun selama 17 tahun, si Diana udah ngurusin Chloe dengan kasih sayang. Meskipun caranya kayak gitu. Chloe ternyata membawa obat anjing di mulutnya dan berkata ke si Diana, "Buka yang lebar mulutmu, Mom." Dan film pun berakhir deh. Oke sis bro, tukang gehu lomba maraton. Neneng gelis meli bubur. Terima kasih udah menonton. Semoga sis bro pada terhibur. Bye-bye.